Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Kak Marni dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Tidak terasa nih adik-adik, kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Oktober. Waktu yang begitu cepat berlalu, dan tentu harapan dari kita nih guru-guru Sekolah Minggu, adik-adik yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mengikuti ibadah online kita ini, mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan buat hidup kami, di mana kami saat ini boleh Tuhan kumpulkan di rumah kami masing-masing melalui ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Tuhan, pimpin biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami untuk kami bisa fokus di dalam mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan boleh satukan hati dan pikiran kami untuk sama-sama tertuju hanya kepada Tuhan. Berkati kiranya ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema ibadah kita kali ini adalah hati yang mengenal Tuhan. Mari adik-adik kita awali ibadah kita ini dengan bangkit berdiri, dan kita akan naikkan pujian kita yang pertama, Yesus sayang semua. Lewat pujian tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua adik-adik. Tidak dibeda-bedakan, tidak dipilih-pilih, tetapi Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kita untuk memberikan hati kita, untuk kita mau mengasihi Tuhan. Seperti pujian kita yang kedua, beriku hati. Beriku hati untuk menyembah
hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Beriku hati memuji Pujian kita yang terakhir ini adik-adik akan menghantarkan kita pada cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaliana dengan tema hati yang mengenal Tuhan. Gimana sih supaya kita bisa kenal Tuhan? Tentu selain dari adik-adik mengikuti ibadah online secara rutin atau konsisten,
Adik-adik juga perlu untuk membaca Alkitab tentunya, supaya kita bisa tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan dan Tuhan inginkan untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Mari adik-adik, kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, memimpin dan menuntun setiap langkah kita, dan menyucikan kita dari dosa dengan menaikkan pujian kita yang terakhir, Yesus, kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Jumpa lagi di kelas sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 17 Oktober. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kalian ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diberi kesempatan untuk bangun pagi, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh berbicara kepada setiap kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal ke-24 ayat yang pertama sampai ke-10. Dan Kaliana ingin mengajak adik-adik semua menyaksikan sebuah video di mana akan kita lihat pembacaan dari kitab Yeremia yang akan menjadi bacaan di pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama dan kita dengarkan. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku
2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pernah nggak atau mungkin sering Papa Mama demi kebaikan kita melarang ini itu atau mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu agar kita bisa sehat, agar kita bisa menjadi anak yang pintar, atau agar kita tidak celaka. Misalnya di musim kemarau, tentu badan kita rasanya kepengen minum es setiap saat karena hawa udara sangat tidak nyaman. Tapi Mama Papa melarang agar kita lebih banyak minum air putih daripada banyak makan es atau minum air es. Ternyata itu demi kebaikan kita,
agar kita tidak mudah sakit flu ataupun sakit perut karena kebanyakan makan atau minum es. Tapi ternyata kita cenderung gagal untuk menaati apa yang dilarang oleh orang tua kita. Diam-diam kita ngambil es atau beli es di saat kita sekolah atau kita pergi. Ada mama papa, kita keluar ke warung, kita beli es dan kita makan tanpa sepengetahuan mama papa kita. Tahu-tahu kemudian kita batuk, tenggorokan kita rasanya sakit karena kita kebanyakan minuman-minuman yang tidak sehat, minuman-minuman yang dingin. Nah, atau sikap yang lain. Di saat mama papa menghendaki kita mau belajar, walaupun sekolah harus online di rumah. Tapi kebanyakan dari kita tidak fokus mendengarkan pelajaran. Akhirnya, saat mendapatkan tugas dari para guru kita tidak bisa mengerjakannya. Atau saat ujian, dan kita tidak bisa menjawab. Ternyata nilai yang kita dapatkan adalah nilai yang jelek atau mungkin bahkan lebih buruk dari teman-teman yang lain. Bagaimana dengan teman-teman? Apa yang dirasakan teman-teman saat telah melakukan kesalahan? Ada yang menyesal? Jangan-jangan dari kita merasa itu baik-baik saja. Gak apa-apa, nanti yang ke depan tidak lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Gak apa-apa. Nah, buat adik-adik yang merasa menyesal dan kemudian merasa khawatir, takut mama papa marah, takut mama atau papa sedih, artinya adik-adik masih punya kepekaan. Adik-adik tahu bahwa yang adik-adik lakukan adalah salah. Dan itu artinya adik-adik masih ingat apa yang tidak dikehendaki bagi anak-anak Kristen, bagi anak-anak Tuhan yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari mau menaati Kristus. Mari, di dalam bacaan pada hari ini, kitab Yeremia juga mengatakan pesan yang sama. Siapa Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan dalam usia muda. Usianya sekitar belasan. Ada yang mengatakan usianya saat itu 17 tahun, masih sangat muda. Mungkin kalau zaman sekarang usia 17 tahun adalah usia-usia sekolah seperti kakak-kakak kita yang SMA. Dan Yeremia sudah dipanggil keluar dari keluarganya untuk menjadi seorang nabi. Dan nabi pada saat itu bukan seorang pendeta yang pada saat ini mereka harus siap menanggung resiko. Bahkan resiko untuk bisa kehilangan nyawa, resiko untuk dijauhi, resiko untuk dimusuhi. Karena seorang nabi saat itu adalah menjadi penyeru, penyampai apa yang Allah firmankan bagi manusia yang lain. Nah, Yeremia di dalam kisah ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan sebuah kondisi dan mengingatkan bangsa Yehuda pada saat itu. Yeremia diperlihatkan ada 2 buah keranjang. Isinya apa? Yang satu keranjang isinya buah ara yang baik, yang artinya masih enak, bisa dinikmati dengan banyak manfaat. Adik-adik bisa browsing di internet, buah ara yang baik itu manfaatnya apa saja. Salah satunya bisa memperkuat tulang. Bagi mama papa yang susah tidur bisa mengkonsumsi buah ini, bisa tidur nyenyak. Dan satu keranjang yang lain isinya buah ara yang buruk. Tahu maksudnya buruk? Berarti buah ara yang sudah busuk, yang tidak bisa dimakan lagi. Dan itu ada di dalam satu keranjang yang lainnya. Apa maksud dari penglihatan itu? Yeremia bertanya kepada Allah. Dan Allah memberitahukan karena Allah mau Yeremia menyampaikan pesan bagi banyak orang untuk tahu apa yang Allah kehendaki. Keranjang yang baik adalah mereka orang-orang Yehuda yang sudah dikalahkan oleh bangsa Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Dan mereka dibawa oleh Raja Nebukadnezar untuk dibawa kembali ke kerajaan Babel. Untuk apa? Bekerja kepada bangsa Babel.
Ada yang dikerjakan di istana, ada yang menjadi budak bagi banyak orang, beberapa pejabat di masa itu. Ada juga mereka yang bekerja di dalam pemerintahan Raja Babel. Dan yang buruk ini, seperti yang menjadi bacaan kita pada hari ini, yang buruk ini adalah mereka yang tidak dibawa, mereka yang bisa selamat, yang masih ada di tanah di mana mereka lahir. Dan menariknya, mereka-mereka yang dibawa ke buangan, yaitu dibawa ke Raja Babel di daerah bangsa Babel, mereka ini meratapi, mereka merasakan menjadi sebuah manusia yang berdosa. Karena itu Tuhan menghukum mereka. Karena apa? Mereka sudah mendengarkan akan ada nasib yang menimpa mereka menjadi sebuah bangsa yang akan dibawa dan menjadi buangan di sebuah negara. Dan mereka menyadari dan mereka merasakan bahwa itulah dosa mereka. Sehingga saat mereka dibawa dan dijadikan sebagai bangsa buangan, mereka pun menerima. Dan mereka menyadari dan mencari Allah. Dan mereka melakukan pertobatan. Dan mereka tahu betul hati mereka yang kehilangan damai sejahtera, dan mereka mencari Allah untuk mendapatkan kembali pertolongan. Dan Allah berkenan. Untuk itulah mereka tetap menjadi buah ara yang baik, dan mereka bisa mendapatkan berkat Tuhan dan bisa berguna, karena mereka menjadi bangsa yang akan menjadi teladan, menjadi bangsa yang akan dipakai Allah untuk menyaksikan kebenaran dan kasih Allah bagi dunia ini. Dan bagi mereka yang disebut sebagai buah yang buruk, mereka menjadi sombong karena mereka merasa mereka adalah orang yang tidak berdosa, sehingga mereka tidak dibawa sebagai budak di tanah buangan. Mereka menjadi bangsa yang merdeka. Mereka melihat bahwa, lihat, mana buktinya bahwa kami adalah orang yang berdosa. Buktinya kami tidak ditawan dan kami bisa merdeka. Dan mereka menjadi manusia yang sombong, merendahkan mereka-mereka yang dibawa, dan mereka mengatakan mereka itu orang berdosa dan layak mendapatkan hukuman. Sehingga apa? Mereka hidup jauh dari Allah. Perilakunya menjadi seorang manusia yang tidak mengenal Allah, tidak mengasihi, tidak mau beribadah kepada Allah, dan perilaku mereka menjadi bangsa yang sombong dan sewenang-wenang. Sampai akhirnya mereka di bawah pemimpinan Raja Sedekia, mereka berusaha bangkit lagi untuk melawan bangsa Babel. Akhirnya apa? Mereka kalah porak-poranda. Lebih tragis dari mereka-mereka yang ditawan. Mereka dimusnahkan dan mereka menjadi sebuah bangsa yang harus lenyap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengasihi manusia dari sejak diciptakan sampai sekarang. Janji Allah untuk menolong manusia, bisa menerima berkat, bisa menerima keselamatan, itu selalu diupayakan Allah. Dan bahkan di saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah siap sedia untuk menolong. Tinggal persoalannya, maukah kita mencari Allah dan menempatkan Allah untuk mengarahkan hidup kita? Allah pun mau dengan kasih-Nya menolong kita melalui Roh Kudus. Bagaimana kita mau diberi kepekaan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah mengarahkan kita untuk menempuh jalan yang benar agar kita bisa selamat. Dan itulah yang disebut hati yang peka, yang mau mengenali Allah, yang mau mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Bagi adik-adik, di saat mama papa memberikan peringatan buat kita, itu artinya Allah mau memakai cara melalui mama papa kita untuk mengarahkan kita menjadi pribadi yang baik, agar kita tidak sakit, agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah, agar kita menjadi murid yang pintar, bisa mendapatkan pengetahuan. Untuk apa? Untuk kita nanti saat kita dewasa. Bekal pengetahuan adalah bekal yang paling berharga dibandingkan harta apapun.
Mama Papa dipakai Allah untuk menyentuh kita, untuk bisa mengajak kita mengetahui tentang kebenaran. Nah, adik-adik masih mau mendengarkan Tuhan melalui Mama Papa kita? Atau melalui siapapun yang akan Tuhan pakai? Tuhan bisa memakai banyak cara untuk mengajak kita, untuk bisa membimbing kita. Mari, milikilah kepekaan. Dan itu adalah bentuk kita mau peduli kepada Allah. Dan Allah mau menolong kita setiap saat. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan tutupi saat adik-adik melakukan kesalahan. Akui di hadapan Allah, karena Allah Maha Pengasih. Allah mau mengampuni adik-adik. Termasuk adik-adik bisa berdoa kepada Allah untuk mengampuni keluarga kita. Biarlah kita bisa didapati menjadi manusia yang berhak menerima keselamatan. Dan kita seperti buah ara itu bisa berbuah manis, dinikmati, dan berguna bagi siapapun yang akan berjumpa dengan kita. Bukan sebagai buah ara yang buruk yang hanya dibuang, tidak berguna. Mau melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari menjadi anak-anak yang peka, yang mengenali perintah Tuhan, yang mengenali kerinduan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Diulang ya, Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa aku Tuhan. Selamat menghafal teman-teman. Dadah. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk aktivitas. Nah, aktivitasnya apa nih adik-adik? Aktivitasnya tentu saja yang berkaitan dengan firman Tuhan yang tadi sama-sama kita dengarkan, yaitu kita belajar dari buah ara. Kita akan membuat buah ara yang baik adik-adik. Seperti apa sih? Yuk kita ikuti sama-sama. Adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas HVS warna putih, atau kalau adik-adik punya kertas lipat, boleh menggunakan yang warna hijau atau yang warna ungu. Lalu ada sedotan, ada spidol untuk menggambar, atau pakai pensil juga boleh. Ada gunting, ada alat warna, dan juga ada selotip. Nah, cara untuk membuatnya seperti ini ya. Nah, adik-adik, pertama-tama kita akan menggambar buah ara. Adik-adik, sudah pernah belum lihat buah ara? Nah, buah ara itu bentuknya seperti ini adik-adik. Dia hampir sama dengan buah delima. Nah, seperti ini ya. Tetapi warnanya adalah ungu. Ada juga yang warna hijau nih adik-adik. Nah, adik-adik boleh menggambar di kertas putih seperti ini, lalu dibentuk, lalu diberi warna ungu. Nah, atau juga adik-adik boleh menggunakan kertas lipat yang berwarna ungu. Atau nih, seperti ini adik-adik, kakak punya juga kertas lipat yang warna hijau. Karena buah ara juga ada yang berwarna hijau. Nah, misalnya ya, ini kita menggunakan kertas lipat. Nah, adik-adik bisa bentuk seperti tadi, lalu kemudian kita gunting. Nah, lalu kita balik nih adik-adik. Nah, buah ara itu dalamnya seperti
buah delima, dia ada biji-bijinya, tetapi pinggirnya berwarna putih dagingnya. Nah, di tengahnya warnanya agak kemerah-merahan sama seperti buah jambu. Nah, jadi kita akan gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan biji-bijinya. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Kalau sudah jadi, kakak akan membuat lingkaran lagi. Lalu kakak akan buat seperti apa ya? Nah, lalu kita akan gunting lingkaran ini adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Nih, kalau adik-adik balik, nah, jadi ada dua ya. Di sini kakak juga akan gambar. Di sini senyumnya seperti ini kan. Nah, boleh adik-adik tambahkan warna. Lalu kita akan menempelkan seperti ini ya. Kita akan tempelkan dengan selotip ini. Jadi deh, akan balik. Nah, adik-adik, ini adalah buah ara kafina. Nah, pasti adik-adik bisa untuk membuatnya ya. Selamat mencoba adik-adik. Mari adik-adik kelas sekolah minggu hari ini usai, tetapi Tuhan akan panggil kita setiap saat untuk bisa kita terus memiliki kerinduan mendengarkan firman Tuhan. Itulah caranya Tuhan berkomunikasi dengan kita selain melalui doa-doa kita dan berbagai cara. Biarlah di kelas sekolah minggu yang akan datang di minggu depan, adik-adik boleh tetap semangat, jaga kesehatan agar kita bisa bertemu kembali di kelas sekolah minggu. Mari kita akan tutup kelas sekolah minggu pada hari ini. Kita akan mengucap syukur dan kita akan berdoa, menyerahkan semua yang sudah kita dapatkan pada hari ini agar Tuhan berkati untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengizinkan kami untuk bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kami bersyukur bersukacita. Tuhan sudah mengingatkan kembali, dan itu kami mau berjanji untuk terus memiliki hati yang mengenal Tuhan. Tuhan tolonglah kami, agar kami selalu diingatkan untuk terus bisa mengenali apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi kebenaran Tuhan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak terasa adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah, dan nantikan terus ibadah online sekolah minggu GKR Camanik di minggu yang akan datang, dan tentunya ibadah online via Zoom di setiap akhir bulannya, dan nantikan terus pengumumannya di WhatsApp grup orang tua. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!